Nama saya Rosi Febrianti dari kelas 11 AP1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Kananda dari kelas 11 OP1. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Oktaviani dari kelas 11 AP2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Ananda dari kelas 11 AP2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Mawalestari dari kelas 11 AP3. Sejarah Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus. Bangunan Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus ini berada di lokasi Jalan LLRM Marta Dinata nomor 74-80, Kecamatan Cihapit, Kelurahan Bandung Wetan, Kota Bandung, Wilayah Cibenying, Provinsi Jawa Barat. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Yang pertama, di lantai 1 itu terdapat ruang kesekretariatan. Yang kedua, ada ruang Dharma Yakti Kartini. Yang ketiga, ada ruang sidang anak dan ruang tunggu. Yang keempat, ada ruang hakim. Yang kelima, ada ruang wasek dan kamar mandi. Dan yang keenam, ada ruang panitra muda perdata dan panitra muda pidana. Selain itu, ada juga lantai 2. Lantai 2 itu terdapat 4 ruangan. Yang pertama, ruang sidang utama. Yang kedua, ruang sidang 2. Yang ketiga, ruang perpustakaan. Yang keempat, ruang panitera pengganti. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial, maka terbentuklah Pengadilan Hukum Industrial yang merupakan peradilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Sebagai pengadilan khusus, berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perselisihan hubungan industrial. Pengadilan Hubungan Industrial ini, atau disingkat menjadi PHI, adalah pengadilan khusus yang bertugas menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan para buruh. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh hakim pengadilan hubungan industrial, yaitu yang pertama, pengetahuan pemburuhan. Hal ini lebih memastikan pengalaman dan pengetahuan dan spesifikasi di bidang hukum perburuhan. Seorang hakim harus memenuhi kriteria yang penting. Yang bersangkutan harus menguasai di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan dan menyelesaikan program pelatihan khusus. Angkatan pertama hakim Pengadilan Hubungan Industrial menempuh pendidikan selama 30 hari atau 1 bulan. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang melibatkan sejumlah ahli hukum. Mahkamah Agung menunjuk atau mengangkat 4 orang hakim Pengadilan Negeri Bandung sebagai hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Selain itu, diangkat pula 8 orang hakim ad hoc. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dipimpin oleh seorang panitera, merangkap sekretaris yang bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, panitera atau sekretaris yang dibantu oleh panitera muda, panitera pengganti, jurusita, dan staf kepaniteraan. Pada saat ini, gedung Pengadilan Hubungan Industrial cukup memprihatinkan kenyamanan dan keamanan yang kurang memadai. Dinding kantor ini kebanyakan menggunakan kaca. Saya akan membacakan visi dan misi Pengadilan Negeri Bandung 1A khusus. Visinya adalah terwujudnya Pengadilan Negeri Bandung 1A khusus yang agung. Misinya adalah ke-1, menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus. Yang kedua, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kepemimpinan PN Bandung kelas 1A khusus. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas dan transparansi PN Bandung 1A. Saya akan menjelaskan pengalaman saya selama PKL di Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus ini. Kebetulan saya di bagian kepegawaian dan ortala.
Nah, di sini juga saya dapat banyak ilmu dari ibu bapak pembimbing saya di sana. Salah satunya, saya bisa memasukkan data SKP, data KGB ke dalam aplikasi Sikep. Nah, aplikasi Sikep tersebut dapat terdeteksi langsung oleh Mahkamah Agung. Nah, di dalam SKP tersebut harus ada file dokumen SKP-nya. Nah, cara memasukkan file dokumen SKP tersebut, kita harus men-scan semua filenya setelah penilai. Selain itu juga ada KGB, yaitu kenaikan gaji berkala. Nah, yang akan naik tingkat ke lebih tinggi, otomatis gajinya pun akan bertambah. Nah, dari situ mereka akan diberi input dan merevisi absen pegawai. Nah, yang dimaksud menginput dan merevisi absen pegawai di sini, jadi para pegawai yang hadir dan yang akan pulang, mereka wajib mengisi fingerprint dan absen manual. Setelah itu, saya periksa dan saya cocokkan bersama absen manual. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Menjalankan PKL di Pengadilan Negeri Bandung kelas 1H khusus. Saya ditempatkan di kebagian penggawaian dan saya diberi tugas seperti merevisi dokumen, contohnya merevisi dokumen fakta integritas dan maklumat, merevisi surat-surat yang telah diberikan atasan kepada saya, dan mengantarkan surat-surat dokumen yang perlu ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, lalu mengarsipkan dokumen-dokumen sesuai tanggal dan memfotokopikan dokumen jika atasan memberikan tugas memfotokopikan dokumen itu sendiri. Kritik dari saya yaitu kurangnya komunikasi antara sekolah dengan siswa, dan saran dari saya lebih ditingkatkan lagi antara komunikasi siswa dengan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Bandung, kelas 1A khusus. Di sana saya ditempatkan di divisi bagian umum. Di bagian umum, saya mengerjakan buku agenda surat keluar, di antara lain formatnya nomor regis atau nomor urut, nomor surat dari atau pengelola, perihal, tujuan, keterangan, arsip atau tanpa arsip. Yang kedua, lembar disposisi. Formatnya antara lain indeks, nomor regis, kode suratnya, tanggal dan nomor surat, asal surat, isi ringkasan, dan diterima tanggal berapa surat tersebut masuk. Yang ketiga, buku ekspedisi surat masuk dan berkas. Formatnya diantara lain tanggal surat, nomor surat, asal surat, perihal, keterangan atau nomor agenda. Saya juga mengantarkan surat-surat masuk yang sudah ditulis ke dalam buku ekspedisi ke bagian masing-masing divisi, dan menggandakan surat dan mengangkat telepon. Saat PKL, saya mengerjakan tugas seperti meregister surat keterangan dan meregister atau menginput surat masuk. Surat keterangan diperuntukkan untuk seperti membuat sumpah advokat atau seperti pencalonan kepala desa. Lalu saya menginput atau meregister surat masuk. Formatnya ada nomor register, nomor urut, asal surat, tanggal surat atau indeks nomor register, perihal ditujukan kepada tanggal disposisi, tanggal diterima, limpahan dari, paraf atau keterangan. Surat masuk ini biasanya kita dapat dari bagian umum. Akan menjelaskan tentang apa saja yang saya kerjakan selama PKL di Pengadilan Negeri Bandung. Pertama, saya mengerjakan register dan menginput badan hukum. Surat badan hukum ini dari perusahaan. Format surat badan hukum terdiri atas nomor register, nomor urut bulan, tanggal diterima, tanggal permohonan, identitas badan hukum, peruntukan, pemohon atau kuasa pemohon,
nomor dan tanggal surat, keterangan, tanda tangan, dan tanggal. Yang kedua, saya menginput CV. CV itu dari perusahaan yang akan meminta izin untuk mendirikan perusahaan. Format CV antara lain nomor register, nomor urut, nama CV, alamat CV, jenis akta, tanggal akta, no akta, notaris, dan NPWP. Saran untuk sekolah adalah pihak sekolah harus meningkatkan daya pikir mental siswa. Siswa senantiasa memberikan dorongan dalam melaksanakan prakerin dan dalam penempatan prakerin alangkah baiknya dipilihkan dengan tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal siswa. Kritik dari saya yaitu kurangnya komunikasi antara sekolah dengan siswa, dan saran dari saya lebih ditingkatkan lagi antara komunikasi siswa dengan. Kesimpulan dari kelompok kami adalah dari penjelasan tadi kami dapat simpulkan bahwa kegiatan praktik kerja lapangan sangat bermanfaat untuk siswa atau siswi sekolah menengah kejuruan ataupun untuk pihak industri. Selain itu, kegiatan praktik kerja lapangan menjadi salah satu sarana untuk mengasah keterampilan, khususnya dalam hal praktik yang memberi peluang bagi siswa-siswi menjadi generasi muda yang bertanggung jawab dan profesional. Dengan sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.